Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Nofrida Ramadhani dengan NIM A1C323014. Di sini saya akan mendemonstrasikan penggunaan disable mesin yang dihubungkan dengan Scratch, di mana untuk memvisualisasikan materi gerak lurus beraturan. Selamat menonton. Oke, langsung saja teman-teman, kita bisa cari disable mesin pada pencarian. Kemudian kita klik disable mesin yang paling atas. Nah, kita bisa klik get start ya teman-teman. Kemudian di sini ada 3 fitur, yaitu ada proyek gambar, proyek audio, dan proyek pose. Oke, di sini saya menggunakan fitur dari proyek audio. Di sini ada beberapa kelas yang dapat kita rename atau mengganti nama per masing-masing kelasnya. Di sini saya menamai per kelasnya, yaitu di sini terdapat bergerak maju, bergerak mundur, bergerak ke arah kanan, kemudian bergerak ke arah kiri, bergerak ke arah kiri, dan yang terakhir adalah posisi awal. Kemudian daripada kelas-kelas yang sudah dinamai tersebut dapat ditambahkan sampel audionya, dan pada sampel di kebisingan latar belakang atau background invoice, usahakan tidak terdapat gangguan suara apapun pada saat merekam pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu 20 detik. Dengan mengcopy atau mengekstrak sampel dengan batas minimum yang sudah tertera pada background invoice, yaitu 20. Selanjutnya, merekam audio untuk memenuhi sampel dari masing-masing kelas yang sudah dinamai tadi, dengan batas minimum masing-masingnya adalah 8 ekstrak audio atau ekstrak sampel. Setelah sampel pada audio sudah terpenuhi dengan batas minimumnya, dilanjutkan dengan klik training mode, kemudian tunggu beberapa saat hingga waktu yang ditentukan atau menunjukkan output. Nah, kemudian di sini terdapat output yang dihasilkan berupa persentase, kemudian ekspor model, lalu upload my model. Tunggu beberapa saat hingga link dapat di-copy. Setelah mengcopy link, kita dapat mencari Scratch dengan kata kunci playground rise meet educreate dengan mengklik paling atas. Nah, berikutlah tampilan dari Scratch yang sudah kita buka. Kemudian klik pojok paling kiri untuk menghubungkan Scratch dan disable mesin tersebut. Dengan begitu, di sini terdapat beberapa kode-kode yang mana dapat menjalankan daripada percobaan kita. Terlebih dahulu ditambahkan kode bendera hijau, kemudian sensor video guna mengcopy link yang sudah di-copy dari bar disable mesin sebelumnya. Nah, kemudian kita dapat mengklik bendera hijau pada pojok kanan guna mendapatkan checklist hijau sebagai tanda kode-kode yang sudah dihubungkan dari disable mesin tadi dapat digunakan. Kemudian dengan penggunaan Scratch ini kita dapat memilih latar belakang untuk mengkreasikan percobaan kita. Namun di sini saya sudah mendownload terlebih dahulu gambar yang saya inginkan melalui website atau aplikasi lain, yaitu dari Pinterest ya teman-teman. Dengan mengunggah gambar tersebut, kita dapat mengganti latar belakang yang kita inginkan. Sesuaikan ke vektor agar gambar latar belakang dapat terbentuk atau terpasang secara presisi.
sesuai dengan margin yang sudah ditentukan. Pilih sprite. Dengan begitu kita akan mendapatkan fitur-fitur pada Scratch mulai dari hewan, orang, fantasi, menari, dan lain sebagainya sampai dengan huruf. Oke, di sini kita dapat memilih huruf-huruf sebagai blok, dan saya di sini memilih huruf G sebagai blok pertama saya, yaitu G, di mana kita dapat mengukur atau memberikan ukuran. Di sini saya menggunakan angka 40. Kemudian saya tempatkan huruf G tersebut di blok-blok yang sudah saya pilih. Begitu juga dengan selanjutnya terdapat blok L, di mana akan saya tempatkan di pusat dari pola blok yang sudah saya tentukan dan pilih. Dalam menggunakan Scratch ini kita memerlukan jaringan yang stabil. Dikarenakan jaringan saya kurang stabil, maka saya langsung saja menggunakan percobaan Scratch yang sebelumnya sudah saya buat. Oke, baiklah. Berikut sudah tertera kode-kode yang sudah terpasang. Begitu juga dengan blok-blok yang sudah saya tentukan. Di sini silakan teman-teman sesuaikan saja dengan sensor ataupun kode-kode yang dapat menjalankan dari percobaan tersebut. Karena pada percobaan ini saya menggunakan Teachable mesin proyek audio, di sini saya menyebutkan kalimat yang sudah saya setting terlebih dahulu dan tersimpan pada kode Teachable mesin. Di sini saya menyebutkan bergerak maju, maka icon akan bergerak maju ke arah blok B. Begitu juga ketika saya menyebutkan lewat arah mana ya, maka icon akan kembali di posisi awal di blok L. Begitu juga dengan blok-blok lainnya. Jika saya menyebutkan bergerak ke arah kanan atau bergerak ke arah kiri, bergerak mundur, maka icon akan bergerak sesuai arah atau blok yang sudah disetting melalui Teachable mesin tersebut. Baiklah, mungkin itu saja percobaan dari saya dengan demonstrasi Teachable mesin menggunakan Scratch. Demikianlah yang saya paparkan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.